Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sedulur KPU Banyumas, jumpa lagi dalam program acara Ngode Mas, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas. Perkenalkan, saya Firlianta Sapernong, mahasiswa magang MBKM di KPU Banyumas Angkatan 2 di tahun 2021 dari kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Fakultas Hukum. Kali ini saya akan membawa acara Ngode Mas. Pada episode kali ini, Ngode Mas menampilkan salah satu komisioner di KPU Kabupaten Banyumas sekaligus narasumber, yaitu Bapak Suharso Agung Basuki SH MH. Baik, sedulur KPU Banyumas, kita sapa tamu Ngode Mas yang sudah hadir di studio saat ini. Selamat datang Pak Agung. Selamat datang. Terima kasih. Tos ya. Sebelumnya kita kasih tahu ya sedulur, kita di sini protokol kesehatannya sangat ketat. Jadi kita melepas masker untuk agar komunikasi lebih baik. Jaraknya 3 meter nih ya. Jaga jarak 3 meter kami. Iya, jadi pasti safety. Oke, kita lanjutkan. Pak Agung, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah Pak Agung kabarnya baik. Terima kasih Pak atas waktu dan kehadirannya di studio Ngode Mas ini. Dalam kesempatan ini kita akan berbicara tentang Bapak dan tugas Bapak di KPU Banyumas, agar sedulur KPU Banyumas bisa jadi lebih kenal dengan anggota KPU Banyumas. Baik, kita mulai ya Pak untuk lanjut ke sesi pertanyaan. Ya. Oke. Pertanyaan yang pertama Pak, Bapak ini kan anggota KPU Banyumas. Ya. Nah, apa kesibukan Bapak sebelum menjadi anggota KPU Banyumas? Monggo Pak. Baik, terima kasih sedulur KPU Banyumas. Saya Pak Agung, Pak Agung, silakan Mbak Agung. Mungkin di KPU Kabupaten Banyumas saya yang paling tua, paling senior ya. Senior ya Pak. Sebelum saya di KPU Kabupaten Banyumas, saya bergerak kemana-mana ya. Sebelum mapan di sini, jadi saya punya kesibukan dulu sebagai karyawan di Keuskupan Purwokerto kurang lebih 30 tahun. 30 tahun Pak itu. Ya. Luar biasa. Kemudian saya menjadi sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama selama kurang lebih 26 tahun. 26 tahun. Luar biasa FKUB, sekali sedulur. FKUB ya. Kemudian saya juga menjadi salah satu direktur USAID. USAID itu apa Pak? Yang dari Amerika Serikat ya. Iya. Itu tentang CRS, Catholic Relief Service, itu bergerak di tahun 98 ketika kita waktu itu Indonesia mengalami masa-masa krisis ya Pak, krisis moneter. Kamu belum lahir Pak? Saya belum lahir Pak, tapi sedikit tahu tentang krisis ya. Kemudian saya pernah menemani mahasiswa di desa-desa sebagai tutorial di universitas terbuka. Terbuka. Kemudian juga dipercaya oleh lembaga menjadi salah satu dosen pengajar di blok di Fakultas Kedokteran dan yang ada di Unsud. SK-nya ada. Universitas Jenderal Sudirman Pak. Iya, oke. Saya tertarik Pak dengan tadi yang Bapak menjelaskan sebelumnya, Bapak yang kerukunan umat beragama. Itu dalam pengalaman Bapak atau berjalannya waktu itu Bapak sudah melakukan atau mungkin ada sosialisasi kah atau penanganan dalam bencana atau bagaimana Pak? Ya banyak. Kita tentu saja kan FKUB itu lahir dari dan untuk dari lahir para tokoh-tokoh agama ya. Nah, kemudian kita bagaimana bersama dengan Kesbang Polmas ya, mempersatukan, menyatukan agar toleransi yang ada di konteksnya di Banyumas tetap terjaga. Itu kita lakukan sejak tahun 96. Kemudian 96, 98, tahun 2000
sekitar 16 tahun 2000 berapa ya 7 tahun kemudian Forum Kerukunan Umat Beragama lahir di Indonesia yang jadi FKUB yang ada di Indonesia itu lahirnya di Kabupaten Banyumas. Jadi bisa disimpulkan Bapak ini salah satu pencetus atau mungkin bahkan bisa disebut ya, yang menciptakan gitu ya. Apa itu? Gimana Pak? Derek kiai karo uskup gitu. Oh iya, jadi menyatukan ya Pak. Gitu. Jadi bagaimana kita harus membangun toleransi di khususnya di Kabupaten Banyumas, umumnya di negara Indonesia. Luar biasa sekali. Setelah saya masuk ke KPU tahun 2014, saya harus melepaskan seluruh jabatan-jabatan ya masyarakat yang bahwa waktu dan pikiran dan pekerjaan saya tercurah kepada KPU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ya. Akan tetapi untuk walaupun tidak menjabat ya Pak, tapi tetap untuk tetap masih kerukunan harus silaturahmi. Oke, terima kasih Bapak Agung. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, nih Pak, Bapak ini kan sebagai anggota KPU Banyumas. Kita ini pingin dengar Pak cerita awal bagaimana itu Bapak bisa melewati struggle itu sampai ada di titik menjadi anggota KPU Banyumas Pak. Pertama-tama senang berorganisasi. Kemudian saya tidak membayangkan bahwa saya tuh menjadi anggota KPU sebagai komisioner itu nggak terbayangkan. Tak terbayangkan. Ya, karena pergerakan-pergerakan yang berorganisasi kan sering ketemu dengan banyak orang. Kemudian ada salah satu dalam undang-undang di KPU itu bahwa sebagai penyelenggara itu harus sesuai mempunyai moral, kejujuran dan integritas gitu ya. Jadi firly saya tidak serta-merta langsung menjadi anggota komisioner gitu ya. Jadi ada prosesnya. Jadi saya ada proses lewat pertama menjadi anggota PPK. Anggota PPK terlebih dahulu. PPK di Kecamatan Purwokerto Selatan. Anggota PPK. Lalu kemudian sejak tahun 2003 saya sudah menjadi 9 bulan sudah, kemudian 2003 saya sudah jadi anggota PPK. Kemudian pimpinan itu kan mengharapkan sebagai seorang komisioner itu berjenjang struktur gitu ya, mulai dari step by step ya Pak. Pertama kan dari penyelenggara itu kan ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP ya, kemudian ada PPK, ada PPS, ada KPPS. Nah, saya pertama dari PPK itu, kemudian kan bagaimana kenapa saya bisa akhirnya masuk ke PPK, karena menyelami bagian-bagian yang memang kadang-kadang sulit. Nah, perlu diketahui PPK di Kecamatan Purwokerto Selatan itu banyak. Dari 27 kecamatan PPK itu adalah yang paling punya banyak masalah gitu. Iya Pak, saya sudah tahu tentang Purwokerto Selatan. Ada apa sih? Kenapa sih? Bagaimana kinerja yang harus dibuat oleh anggota KPU sebagai salah satu komisioner. Itu yang komisioner ya. Aku kemudian kan saya bukan seorang moralis, tetapi saya juga bagaimana saya harus mengedepankan aspek sebuah kejujuran, sebuah moral sebagai penyelenggara pemilu. Harus bagaimana tantangan sebagai penyelenggara pemilu itu harus betul-betul membuat semua peserta pemilu itu merasa nyaman dan adil. Dan selama saya menjadi anggota KPU Kabupaten Banyumas, syukur kepada Allah saya melaksanakan hal itu. Jadi maka ya tentu saja bahwa komisioner itu kan kolektif kolegial ya. Kemudian kita ada yang namanya ketua KPU, dan bagaimana secara undang-undang bahwa baik internal maupun eksternal itu yang mengeluarkan suara adalah ketua KPU. Jadi saya sebagai anggota, walaupun saya paling tua ya, saya harus menghormati ketua saya walaupun dia paling muda di sini. Begitu. Jadi kita tetap semangat saya adalah bagaimana membangun aspek kebersamaan dalam
KPU ini, KPU khususnya KPU Kabupaten Banyumas. Gitu ya. Semangatnya adalah kenapa saya tertarik kepada KPU karena selain mengembangkan diri, kemudian tantangan juga bagaimana KPU sungguh-sungguh membuat saya secara pribadi, secara pikiran berkembang, dan saya tentu saja harus selalu belajar dari siapapun juga. Gitu. Berarti kita bisa simpulkan ya sedulur-sedulur, artinya untuk menjadi anggota KPU apalagi komisioner, Pak Agung itu sudah melewati tahapan-tahapan atau step-step yang mungkin bisa dibilang sulit untuk dilewati seperti itu ya Pak. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Oke. Untuk mendaftar KPU itu kan harus memiliki motivasi yang kuat Pak. Semua orang tentunya belum mesti memiliki suatu keinginan untuk mendaftar. Oke, pertanyaannya, apa motivasi yang paling kuat dari diri Bapak untuk meyakinkan ingin mendaftarkan diri menjadi anggota KPU seperti itu? Baik, terima kasih. Karena saya punya teman seorang profesor ya, dia profesor kebijakan publik, bahwa kalau kita mau hidup dalam tanda petik itu yang kita memang harus bergerak. Bergerak artinya ya kita harus punya sesuatu yang harus berpikir. Jadi maka motivasi saya, kenapa saya ingin menjadi anggota KPU komisioner, ya saya harus tetap hidup dalam berpikir. Jadi sekarang kan saya sudah 62 tahun loh ya, umur saya sudah 62 tahun Feli, kamu baru 20 tahun. Jadi ketika orang biasa bekerja, biasa berpikir, biasa menyelaraskan antara pikiran, hati nurani, kemudian tindakan, itu dibutuhkan sebuah motivasi. Nah, motivasi saya bukan karena semata-mata mencari materi, tetapi kepuasan bagaimana pengabdian saya kepada negara, khususnya sebagai penyelenggara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas. Itu motivasi utama saya adalah agar saya tetap hidup. Jadi motivasi utama itu salah satunya itu adalah pengabdian ya Pak, tentang pengabdian. Oke, luar biasa sekali. Tanggapan Bapak saat sedang pemilih itu kan otomatis keadaan sibuk dan lain-lain seperti itu ya Pak ya. Nah, bagaimana tanggapan keluarga terkait dengan kesibukan Bapak pada saat menjalankan pemilu yang dimana mungkin bisa lembur atau mungkin lagi Bapak jarang di rumah itu, tanggapan keluarga itu seperti apa Pak? Kita kan pertama-tama harus menyampaikan kepada keluarga bahwa saya sebagai komisioner gitu ya. Kemudian menjadi amat sangat tabu, tidak boleh siapa komisioner, siapapun keluarga ya, entah istri, entah anak, itu menanyakan ayah di mana ketika tahapan-tahapan pemilu ya, mulai sibuk-sibuknya itu ya. Ayah di mana, sedang dengan siapa, duduk dengan siapa, lagi ngapain, itu bagi seorang komisioner itu sudah tidak bisa ditanyakan itu, karena 24 jam seorang komisioner ketika tahapan-tahapan pemilu itu kan sudah seluruh jiwa raganya memang harus ada di kantor KPU ini gitu ya. Kemudian biasa ke keluarga itu ketika kita tahapan itu ya, Firly, kita mandi di kantor, tidur di kantor. Kadang-kadang bawa, apalagi ketika nanti penghitsu itu biasa kita tidak kurang tidur, dan anggota tahu, istri saya tahu, anak-anak saya tahu, dan memberi semangat bahwa ayah harus sehat, harus semangat ya itu. Kemudian juga bagaimana itu tadi seperti saya sampaikan di atas, bahwa sebagai seorang komisioner, sebagai seorang anggota KPU harus punya integritas, harus punya kejujuran, kemandirian, adil, dan itu maka ketika kita sebagai sudah tahapan-tahapan pemilu, kita harus egois. Kita harus egois, artinya egois kepada lembaga dan kepada pribadi kita. Salah satu, kita harus 100% untuk lembaga, Komisi Pemilihan Umum, 100% untuk kesehatan kita. Jadi ketika lembaga melakukan tahapan-tahapan, kita juga harus gaji semakin sehat. Artinya bahwa ketika tahapan, tidak saja kita ini diawasi oleh rakyat, tapi juga kita diawasi langsung oleh Tuhan. Dalam hari ini moralitas kita kan gitu. Bahwa tidak dipungkiri banyak godaan-godaan yang
kita alami ketika tahapan-tahapan baik dalam pemilihan maupun pemilu. Jadi pemilu kan ada dua ya, pemilu dan pemilihan. Jadi maka sinergitas berlima, komisioner 5 itu harus tetap dapat kolektif kolegial itu harus kuat. Dan keluarga sangat mendukung. Keluarga saya sangat mendukung istri saya. Istri saya seorang penyuluh pertanian lapangan. Jadi paham betul juga gitu ya. Jadi kita dua-duanya punya pekerjaan tanda petik mengabdi kepada negara. Terima kasih. Jadi artinya dari keluarga pun di mana posisi istri juga yang sebagai abdi negara ya bisa dibilang sangat mengerti ya Pak terkait dengan kesibukan Bapak atau kegiatan Bapak. Jadi bisa dibilang juga artinya satu keluarga saling memahami satu dengan yang lain seperti itu ya Pak. Ya. Oke, terima kasih. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk saat ini divisi apa yang sedang Bapak ampu, lalu tugas dan kegiatannya itu apa saja Pak? Baik, saya sekarang sesuai PKPU nomor 8 saya di divisi hukum dan pengawasan ya. Kemudian kalau sesuai tahapan-tahapan kan kita mempersiapkan regulasi-regulasi yang ada untuk tahapan-tahapan pemilu. Seperti kita tahu bahwa tahapan itu kan penyusunan anggaran, data, kemudian pendaftaran calon, verifikasi parpol, itu kan harus di payung hukumnya, harus ada payung hukum namanya undang-undang kan, sesuai dengan keputusan-keputusan yang dibuat oleh KPU Kabupaten Banyumas. Nah, divisi hukum itu mempersiapkan itu kan ya. Lalu juga pengawasan itu mengawasi seluruh kinerja aspek baik divisi hukum, divisi KUL, divisi program data, teknis dan parmas itu hukum tagline-nya itu kan hukum sebagai selimutnya KPU kan gitu. Selimutnya KPU. Ya, itu ya divisi hukum. Selama ini ya kita ya sosialisasi ya kepada masyarakat khususnya ke partai politik. Nah, akhir-akhir ini kan KPU Kabupaten Banyumas punya mahasiswa magang ya. Nah, ya kami divisi hukum menularkan ilmu kita ke para mahasiswa magang itu. Oke Pak, itu kan terkait divisi hukum ya Pak. Sebelumnya saya sudah membaca terkait dengan biografi Bapak Agung. Bapak Agung sudah 2 periode di KPU. Nah, untuk sebelumnya itu Bapak ada di divisi mana Pak? Saya di divisi logistik dan keuangan. Logistik dan keuangan. Ya. Untuk tugas dan kegiatannya saat itu bisa Bapak jelaskan? Artinya bahwa seluruh divisi semuanya ketika tahapan pekerjaannya amat sangat membanggakan, artinya membanggakan, merepotkan, melelahkan. Iya. Apalagi logistik. Logistik itu mengurusi bagaimana persiapan mulai surat suara, kemudian baliho, kemudian flyer, kemudian bagaimana menyiapkan rancangan anggaran pemilu, pilkada. sangat bagi saya waktu itu membanggakan. Ya saya nikmati saja, saya enjoy karena bekerja itu harus kerjaan itu kan sebuah pilihan ya. Nah, itu harus dinikmati. Itu logistik ya. Oke, yang terakhir terkait dengan divisi ya Pak. Kalau menurut Bapak setelah melalui ada 2 divisi, nah perbedaan antara 2 divisi tersebut menurut Bapak, divisi yang menurut Bapak lebih kegiatan atau jam kerjanya itu lebih memakan waktu itu menurut Bapak yang divisi mana Pak? Saya kira sama saja. Apalagi sekarang yang di divisi hukum kan semua harus masuk ke wilayah kalau dulu kan logistik keuangan kan hanya logistik keuangan toh. Nah, sekarang kalau divisi hukum dan pengawasan itu baik saya maupun kasubag saya maupun staf saya harus masuk ke baik itu divisi parmas, ke divisi teknis, ke divisi program data dan divisi program KUL, karena sekali lagi tadi bahwa divisi hukum adalah selimutnya KPU. Jadi agar seluruh teman-teman di divisi itu merasa tenang karena ketika dia bergerak ada payung hukumnya. Oh gitu ya. Terima kasih Pak Agung karena penjelasannya terkait dengan divisi tugas dan kegiatannya. Kita lanjut sedulur untuk pertanyaan berikutnya. Ini terkait dengan JDIH ya Pak. Ya. Jadi apa itu JDIH Pak? Baik, terima kasih sedulur KPU Mudimas.
JDIH kita launching bulan November tahun 2020 ya. JDIH itu Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. JDIH itu bagaimana masyarakat bisa mengakses produk-produk hukum baik undang-undang, PKPU, surat edaran, baik ketua komisi maupun dari sekretaris ya. Jadi warga masyarakat bisa mengakses produk undang-undang, PKPU, kemudian SK sekretaris tentang apa saja yang ada di KPU, baik KPU RI maupun KPU provinsi maupun KPU Kabupaten Banyumas. Tetapi untuk masyarakat yang konteksnya Kabupaten Banyumas, masyarakat bisa mengakses di websitenya JDIH KPU Kabupaten Banyumas, yaitu JDIH KPU Banyumas Goid. Oh, berarti isinya tentang surat-surat keputusan dari ketua dan sekretaris. Perlu diketahui bahwa yang berhak menandatangani surat keputusan yang setelah diplenurkan itu adalah ketua ya. Kalau kemudian ada surat keputusan yang dibuat oleh sekretaris KPU Kabupaten Banyumas. Oke. Berarti untuk yang bisa mengakses itu terkait dengan KPU domisilinya itu ya Pak? Ya, terkait pengaksesan. Ya, jadi misalnya masyarakat pengen tahu bagaimana sih, siapa sih hasil keputusan KPU Banyumas tentang pemenang Pilkada tahun 2018 gitu ya. Ada di situ. Oke. Ya, terima kasih Bapak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ya. Selama menjadi anggota KPU Banyumas Pak, dari 2 periode itu, hal apa yang paling berkesan dari diri Bapak terkait dengan keanggotaan KPU itu? Baik, tapi ya semua sebetulnya berkesan ya Mas, ketika tahapan. Tapi yang paling sangat berkesan adalah ketika kita dengan Mas Sigit waktu itu staf adalah verifikasi parpol. Verifikasi parpol yang faktual itu sungguh-sungguh sangat banyak kesan yang terjadi, katakanlah seumur hidup menjadi kenangan yang indah ya. Bagaimana mungkin bahwa seorang ketika kita verifikasi salah satu parpol di daerah sana, di daerah Gemelar sana ya, seorang ibu-ibu sendirian hidup di tengah hutan, dia bisa menjadi anggota partai, itu kan ya. Tapi ketika kita datang ya memang saya anggota partai ini kan gitu. Dan perlu Anda ketahui bahwa ini Banyumas loh ya, bukan di daerah luar Jawa itu. Di Banyumas itu ketika saya verifikasi parpol naik sepeda motor itu pakai sangu bensin jerigen itu agar tidak kehabisan. Nah itu kemudian dan kita berangkat dari sini waktu itu dengan tim semua adalah jam 9 dan jam pagi lah ya, sampai lokasi jam 3, pulangnya malam itu. Kemudian pernah juga ketika versi parpol juga hampir masuk sungai karena licinnya jalan. Itu paling kesan yang sangat berkesan buat saya. Kemudian juga ketika menunggui orang yang harus diverifak secara faktual, orangnya tidak ada dan saya harus ketemu dan menunggu seharian. Betapa ya senang sih Mas. Jadi senang, jadi ya menjadi terkesan, berkesan. Kemudian bagaimana juga teman-teman parpol menyiapkan anggotanya itu ya juga berkesan. Itu sungguh-sungguh sangat, bagaimana dia harus lari-lari dari Gumelar, dari Lumbir, dan hujan-hujanan, dan kita tunggu, dan akhirnya karena kerjasama yang baik semuanya terverifikasi dengan baik. Itu yang mungkin kesan saya selama menjadi anggota KPU di Kabupaten Banyumas. Dan juga yang sangat terkesan lagi juga teman-teman staf, baik sekretaris, staf, kasubag itu sangat kompak, guyub rukun kerjasama. Kalau orang Jawa tuh ono pakan dimakan, orang lapar bareng lah. Bagaimana teman-teman staf sekretariat itu juga saya tahu bahwa mereka juga tidak pulang, dia mandi di kantor, kemudian kadang-kadang
anaknya nyusul ke kantor, itu ya kita tahu, dan itu menjadi sungguh-sungguh menjadi sebuah kebanggaan dalam hidup saya. Itu. Jadi artinya dari periode pertama dan kedua sebagai anggota KPU Banyumas itu setiap kegiatan itu ada makna dan kesannya sendiri ya Pak, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Agung. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam menjalankan pekerjaan ya Pak, pasti kan ada waktu-waktu di mana waktu senggang atau waktu-waktu untuk harus diisi. Hobi Bapak untuk mengisi waktu di sela-sela pekerjaan itu apa Pak? Saya senang olahraga. Jadi saya selama sekarang ini jadi 4:30 itu saya sudah bangun, sudah mandi. Saya punya ada mbah saya bahwa kalau kamu mandi jangan sampai matahari terbit. Saya sudah mandi. Kemudian saya senang olahraga. Saya jalan kaki, kemudian naik sepeda, kemudian jalan kaki tidak terlalu lah, tidak menjaga kesehatan lah. Kemudian sepeda bareng dengan staf KPU, bareng kemana-mana, kemudian jalan juga dengan staf KPU. Jadi olahraga itu adalah bagaimana kita sungguh-sungguh menjaga stamina saya sampai saat ini. Ya. Oke. Untuk hobi lain mungkin Pak ada yang selain saya juga dulu badminton, renang, tapi karena pandemi saat ini kan kita harus prokes ya. Jadi renang saya belum berani, badminton juga belum berani. Gitu. Iya, berarti hobinya memang yang menjelaskan untuk kebugaran tubuh ya Pak, menjaga. Nah, kemudian saya juga taat kepada perintah pemerintah untuk berjemur ya, untuk menjaga imunitas ya. Nah, gitu. Iya, oke, luar biasa sekali ya, di mana hobi dari Bapak Komisioner ini adalah hobi yang sangat-sangat positif dan membuat badan menjadi bugar. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir Pak, untuk kedepannya ada nggak harapan yang ingin Bapak sampaikan untuk KPU Banyumas? Baik, terima kasih. Harapan saya ke depan adalah bagaimana khususnya baik komisionernya maupun sekretaris dan kasubag dan staf harus semakin kompak, harus semakin sinergis, apalagi sekarang ada reformasi birokrasi yang harus dikerjakan, tetap bagaimana tahapan-tahapan dan juga jenjang karir para staf harus juga mulai disiapkan mulai sekarang ya, bahwa bagaimana kekompakan dan sinergitas antara komisioner dan staf KPU harus tetap dijaga dan semakin baik. Baik Bapak, semoga harapan kedepannya buat KPU Banyumas dapat terrealisasikan dengan baik. Oke, untuk penutup mohon Bapak Agung untuk bisa menyampaikan closing statement dari acara kali ini untuk sedulur KPU Banyumas. Silakan Pak. Baik, sedulur KPU Kabupaten Banyumas, jangan lupa mari kita kawal demokrasi dengan baik dan benar, demokrasi yang berkeadaban publik, demokrasi yang sungguh-sungguh lahir dari masyarakat, dan demokrasi yang harus kita kawal bersama. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Agung telah berbagi informasi sebagai narasumber dalam kesempatan ini. Semoga yang disampaikan Bapak dapat menambah wawasan kita semua dan sedulur-sedulur yang menonton acara ini dan menginspirasi sedulur KPU Banyumas. Tentunya saya sebagai mahasiswa sehat selalu ya Pak Agung. Ya. Semoga makin sukses karirnya ke depannya, apapun yang baik untuk Bapak selalu terlimpah dengan baik oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti itu. Demikian sedulur KPU Banyumas Bincang Modemas bersama Bapak Suharso Agung Basuki SHMH. Jangan lupa follow akun media sosial KPU Banyumas baik di Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, dan YouTube KPU Banyumas. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Salam sehat KPU Banyumas Sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.